Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Nama Lionel Messi menggema saat Cristiano Ronaldo mati kutu lawan Al-Ittihad. Cristiano Ronaldo tampil mengecewakan saat memperkuat Al-Nassr menghadapi Al-Ittihad dalam semifinal Piala Super Saudi. CR7 tak memberikan kontribusi nyata saat Al-Nassr ditaklukkan Al-Ittihad dengan skor 1-3. Tampil selama 90 menit, Ronaldo dibuat mati kutu oleh kubu lawan sehingga gagal mencetak 1 gol pun. Menariknya, Ronaldo yang diperlakukan bak raja sejak datang ke Arab Saudi tak mendapatkan sambutan hangat dari supporter Al-Ittihad. Mereka memilih untuk memprovokasi kapten timnas Portugal itu dengan meneriakkan nama Lionel Messi sepanjang pertandingan. Ajax malah menurun usai ditinggal Ten Hag ke MU. Performa Ajax Amsterdam malah menurun usai ditinggal Erik ten Hag. Juara bertahan Liga Belanda itu gagal menang di 7 pertandingan terakhir dan berujung pemecatan pelatih Alfred Schreuder. Ajax saat ini berada di urutan kelima klasemen sementara dengan 34 poin dari 18 laga. Selama kepelatihan Ten Hag pada 2017 hingga 2022, Ajax berhasil meraih 3 gelar Eredivisie dan 2 KNVB Cup. Sebaliknya, Ten Hag justru sedang dalam tren bagus bersama Manchester United. Setan Merah berhasil meraih 8 kemenangan dalam 10 laga di seluruh ajang sejak Piala Dunia 2022. Haaland bikin banyak rumah judi Inggris rugi bandar. Penampilan sensasional Erling Haaland di musim pertamanya bersama Manchester City tak hanya membuat bek-bek lawan kocar-kacir. Rumah taruhan di Inggris pun merasakan hal yang sama. Performa Haaland yang begitu menjanjikan bagaikan jaminan gol untuk The Citizen di setiap laga. Akibatnya, banyak pejudi yang berani bertaruh untuknya dan seringkali menjadi kenyataan. Separuh musim berjalan, The Times melaporkan rumah judi Betfred telah mengeluarkan biaya 1 juta pound sterling untuk para petaruh yang tebakannya tepat, sedangkan beberapa bandar lain seperti Skybet, Coral, dan Ladbrokes sampai mengubah peluang taruhan. Tantangan Roy Keane buat Wout Weghorst. Wout Weghorst sudah membuka rekening golnya di Manchester United. Gol ini diharapkan manajer MU Erik ten Hag mendongkrak kepercayaan diri penyerang 30 tahun tersebut. Terbukanya aliran gol Weghorst turut dikomentari ex-gelandang MU Roy Keane. Keane memberikan semacam tantangan untuk pemain asal Belanda itu agar kiprahnya di MU bisa dicap sukses. Tak muluk-muluk. Kalau dia bisa mencetak 5 atau 6 gol di akhir musim, maka itu akan jadi bisnis yang bagus buat semua orang, kata Keane kepada Sky Sport. Tammy Abraham hidup kembali usai jeda Piala Dunia. Tammy Abraham sempat kesulitan di musim ini dan seret gol, tetapi jeda Piala Dunia 2022 menjadi berkah. Ia menemukan lagi sentuhannya. Abraham sudah terlibat dalam terciptanya 4 gol Roma di 5 penampilan terakhir. Ya, jeda itu bagus buat saya. Saya menghabiskan waktu dengan keluarga, bisa memulihkan energi. Di saat yang sama, saya banyak berlatih memikirkan soal sepak bola sepanjang waktu, kata Tammy dikutip Football Italia. Kalau Arteta lebih sabar, dia bisa jadi manajer Manchester City. Pep Guardiola menilai Mikel Arteta seharusnya bisa menjadi manajer Manchester City di masa depan. Namun, kompatriotnya itu tak mau menunggu lebih lama dan kini hijrah ke Arsenal. Guardiola sejatinya memahami keputusan Arteta untuk pergi dari Etihad Stadium. Rasa cinta pria 40 tahun itu terhadap Arsenal begitu dalam. Saya amat yakin jika saya pergi lebih cepat, dia akan bertahan di sini dan dia akan menjadi yang terbaik, itu pasti, ujar Guardiola. Tetapi sayangnya saya memperpanjang kontrak di sini dan dia tak mau menunggu, jadi beginilah kenyataannya sekarang. Tetapi saya yakin dia harusnya bisa menjadi manajer Manchester City.
Asalkan satu kondisi terpenuhi, Barcelona bisa pulangkan Pep Guardiola. Dalam sesi wawancara jelang laga melawan Arsenal di ajang Piala FA, Guardiola mengaku dirinya masih cinta dengan Barcelona. Hal itu ia sampaikan saat dirinya mendapatkan pertanyaan mengenai pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Bahkan pelatih kelahiran 1971 itu mengaku Barcelona bisa saja memulangkannya apabila satu kondisi terpenuhi. Kondisi tersebut adalah apabila ia menjadi asisten pelatih di klub lain. Arteta sangat mencintai Arsenal. Ini seperti hubungan saya dengan Barca. Jika saya adalah asisten pelatih dan Barca memanggil saya, maka saya akan pergi. Itu klub saya, tutur Guardiola. Aguero serang Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic memberikan komentar negatif terkait timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Pria asal Swedia itu menilai perilaku buruk pemain Albiceleste tak bisa dibenarkan, namun meski ada pula pujian diberikan kepada Lionel Messi. Aguero yang ada dalam perayaan Argentina tak senang dengan komentar Ibrahimovic. Mantan pemain Manchester City itu mengungkit hal-hal buruk yang juga pernah dilakukan Ibrahimovic. Dia juga memiliki perilaku buruk di lapangan. Saya ingat beberapa diving dan begitu memukul seseorang bersama La Galaxy lalu berpura-pura sudah disakiti. Apakah itu perilaku yang baik? Ujar Aguero. Kesempatan emas, AC Milan ditawari Newcastle untuk boyong Saint-Maximin. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan mendapatkan penawaran dari Newcastle untuk memboyong Alan Saint-Maximin pada Januari 2023 ini. Kabar ini dihembuskan oleh Rai Sport. Laporan itu juga mengklaim manajemen Newcastle juga sudah menghubungi manajemen Milan untuk menyampaikan penawaran tersebut. Milan pun disebut sudah mempersiapkan penawaran pada Newcastle untuk memboyong pemain 25 tahun tersebut. Rossoneri berencana untuk meminjamnya dari Newcastle pada Januari 2023 ini. PSG kini juga masuk dalam perburuan Ziyech. AC Milan kini harus merasa cemas dalam perburuan Hakim Ziyech sebab kabarnya PSG juga ikut mengincar pemain kidal tersebut. Kabar ini dilansir oleh Mediafoot. Laporan itu mengklaim bahwa PSG kini mempertimbangkan untuk memboyong Ziyech pada Januari 2023 ini. PSG sendiri sekarang disebut mencari penyerang baru sebab mereka sebelumnya sudah melepas Pablo Sarabia. Bayern Munich buka peluang perpanjang kontrak Choupo-Moting selama setahun. Kontrak Eric Maxim Choupo-Moting bersama Bayern Munich hanya akan berlangsung hingga musim panas 2023 mendatang. Penampilannya yang mengesankan pada musim ini membuat di Bavarian membuka opsi untuk memperbarui kontraknya. Bayern Munich berencana untuk memperpanjang kontrak Eric Maxim Choupo-Moting selama 1 tahun atau hingga musim panas 2024 mendatang. Dalam kontrak barunya nanti, Choupo-Moting diyakini akan menerima upah sebesar 10 juta euro atau setara dengan 162 miliar rupiah per tahun. Hans Flick tak bakal panggil Thomas Müller ke timnas Jerman. Penampilan Thomas Müller mulai mengalami penurunan setelah ia beberapa kali merasakan duduk di bangku cadangan Bayern Munich. Kini Hans Flick selaku pelatih timnas Jerman mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan memanggil sang pemain pada jeda internasional Maret 2023 mendatang. Meski demikian, Hans Flick masih belum menutup kemungkinan untuk kembali memanggil Thomas Müller di masa yang akan datang. Müller telah membela Jerman di level senior sejak tahun 2010 yang lalu dan hingga saat ini ia telah mencetak 121 caps dengan menyumbang 44 gol. Dua bulan tanpa kemenangan, Kolo Touré dipecat Wigan. Kolo Touré ditunjuk sebagai bos di Stadion DW pada 29 November setelah saudaranya Yaya menolak pekerjaan itu. Wigan Athletic mencatatkan 3 hasil imbang dan 6 kekalahan di bawah manajemen Kolo Touré. Hasil mengecewakan itu membuat Wigan melengsarkan Kolo Touré dari kursi pelatih. Dia hanya bertugas selama 2 bulan di Wigan tanpa kemenangan. Saya ingin berterima kasih kepada Kolo bersama dengan Kevin dan As atas upaya mereka selama berada di klub sepak bola.
Kata CEO Wigan, Malasi Branigan. Wout Weghorst punya keinginan statusnya dipermanenkan Manchester United. Weghorst sendiri didatangkan oleh MU di awal tahun ini sebagai pemain pinjaman dari Burnley selama setengah musim. Penyerang berusia 30 tahun itu diplot sebagai pengganti Cristiano Ronaldo. Pada saat Manchester United meraih kemenangan 3-0 di markas Nottingham Forest tengah pekan ini, Wout Weghorst berhasil membuka keran golnya. Setelah mencetak gol pertamanya tersebut, Weghorst mengakui bahwa dirinya memiliki keinginan untuk bertahan lebih lama di Old Trafford dan berharap statusnya akan dipermanenkan di akhir musim nanti. Son Heung-min torehkan rekor penampilan di Tottenham. Son Heung-min selalu menjadi andalan Tottenham sejak didatangkan dari Bayer Leverkusen sejak musim 2015-2016 lalu. Hingga sejauh ini ia telah berkarir selama 7,5 tahun di London Utara. Menurut laman resmi Tottenham, Kapten Korea Selatan Son Heung-min telah menjadi pemain ke-28 yang mencapai penampilan ke-350 di semua kompetisi untuk klub London Utara. Ia menorehkannya saat melawan Manchester City di Etihad. Sonny juga masuk dalam daftar 100 klub di Tottenham dengan 137 golnya di semua kompetisi. Ketimbang Zaniolo, AC Milan diklaim lebih baik pulangkan Frank Kessie. AC Milan disebut tertarik kepada Nicolo Zaniolo pada bursa transfer Januari ini. Namun ketimbang mendatangkan gelandang serang AS Roma tersebut, Rossoneri diklaim lebih membutuhkan bekas pemain mereka yang kini menjadi milik Barcelona, yaitu Frank Kessie. Setelah pindah secara cuma-cuma di musim panas kemarin, Kessie ternyata tak langsung menjadi pilihan utama oleh Xavi Hernandez di skuad Barca. Kembalinya Kessie jelas menjadi suntikan tenaga yang berharga untuk Milan saat ini. Pasalnya Milan saat ini tengah hancur-hancuran performanya di Italia. Jose Mourinho, pelatih paling boros, keluarkan 27,85 triliun rupiah untuk belanja pemain. Jose Mourinho merayakan ulang tahun ke-60 pada 26 Januari. Lebih dari separuh hidupnya didedikasikan untuk sepak bola. Mourinho selalu menjadi incaran klub-klub papan atas. Sepanjang berkarir sebagai pelatih, Mourinho dikenal sebagai sosok yang royal. Dia tak segan memaksa klub mengeluarkan uang untuk belanja pemain. Mourinho adalah pelatih dengan jumlah belanja tertinggi, mengungguli Pep Guardiola. Pria asal Portugal ini telah menghabiskan total 1,71 miliar euro atau setara dengan 27,85 triliun rupiah untuk merekrut total 104 pemain sepanjang karirnya. Barcelona siap beri Ousmane Dembele kontrak baru. Barcelona berencana untuk membahas kontrak baru dengan Ousmane Dembele setelah jeda transfer dan mengharapkan negosiasi relatif lancar. Hal itu bisa menghalangi usaha Paris Saint-Germain yang dikabarkan ingin mendapatkan pemain asal Prancis itu. Kontrak Dembele berakhir pada akhir musim 2024 dan kabarnya ada klausul pelepasan senilai 50 juta pound sterling. Namun sang pemain menegaskan dirinya bahagia di Barcelona dan itu didukung dengan serangkaian penampilan yang kuat. Sang winger kini menjadi starter di tim Xavi dan harus tampil konsisten setiap saat. Zinedine Zidane buka kemungkinan latih Real Madrid untuk ketiga kalinya. Kabar yang diedarkan oleh The Athletic menyebutkan bahwa Zinedine Zidane tidak menutup kemungkinan untuk kembali menukangi Real Madrid untuk periode ketiganya. Sepanjang karirnya, nama Zidane selalu dikaitkan dengan Real Madrid. Dia menghabiskan 5 tahun terakhirnya dalam karirnya dengan membela klub ibu kota Spanyol sebelum pensiun. Carlo Ancelotti yang menggantikannya pada 2021 telah berhasil mempersembahkan berbagai trofi bergengsi, namun sang juru taktik asal Italia itu tengah dikaitkan dengan timnas Brazil belakangan. Carlo Ancelotti senang Vinicius akhiri masa sulit di Derby Madrid. Vinicius mengalami hari yang agak sulit setelah menjadi sasaran penampilan yang mengerikan dari para penggemar Atleti sebelumnya pada hari Kamis. Namun ia mengakhirinya dengan cara terbaik dengan mencetak gol ketiga Real Madrid hingga perpanjangan waktu. Ancelotti sangat senang dengan profesionalisme yang ditunjukkan oleh superstars asal Brazil itu. Vinicius seperti biasa fokus pada permainan dan dia ingin bermain. Apa yang terjadi sangat disayangkan tetapi itu sudah berlalu sekarang, katanya setelah laga.
Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!